Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di doa dipimpin oleh Hai. Di sini hadir semua tidak? Tidak. Ibu absen dulu ya. Ucu, Linda, Ai, Nanjar, Rona, karena sakit. Kita doakan semoga Rona cepat sembuh. Febi, Opal. Baik, jadi yang tidak hadir cuma satu orang ya, Rona. Sebelum ke pembelajaran inti, Ibu ingin tanya, apa yang kalian ketahui tentang fungsi, domain, dan range? Apakah ada yang ingin membaca? Baik. Jadi fungsi adalah aturan yang menghubungkan setiap elemen dari satu himpunan atau domain dengan satu elemen dari himpunan lain atau range. Ya, benar kata Nanjar. Jadi fungsi itu adalah aturan yang menghubungkan setiap elemen dari satu himpunan domain dengan tepat satu elemen dari himpunan lain, yaitu range. Contohnya seperti fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, kan kalian sudah mengetahui apa itu fungsi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang komposisi fungsi. Baik, semuanya, sebelum kita lanjut ke komposisi fungsi, kita harus tahu dulu kenapa kita belajar mengenai komposisi fungsi. Atau untuk apa sih kita belajar komposisi fungsi? Nah, latar belakangnya itu apa? Kenapa kita harus belajar komposisi fungsi? Bisa dilihat di sini. Kenapa kalian melakukan perhitungan bertahap seperti menghitung diskon lalu pajak? Kita biasanya kan kalau belanja hanya sekedar menghitung diskonnya aja, itu kan nggak benar kita hitung kan? Wah, ada baju nih diskonnya 10%, beli aja seperti itu kan? Nah, setelah mempelajari komposisi fungsi, kita itu bisa menghitung diskon lalu pajaknya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proses tersebut. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini ada yang mau membaca? Boleh cuma namanya? Boleh dibaca pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pertama itu memahami konsep komposisi fungsi, yang kedua mampu menghitung komposisi fungsi secara bebas, yang ketiga menentukan domain komposisi fungsi, yang keempat menghubungkan konsep komposisi fungsi dengan segala data. Oke, bagus sekali ya untuk Ucu sudah berani membaca. Apa tujuan dari pembelajaran komposisi fungsi pada hari ini? Nah, apa itu komposisi fungsi? Kalau tadi fungsi udah pada tahu ya semuanya definisinya. Kalau komposisi fungsi itu penggabungan dua fungsi. Jadi ada dua buah fungsi tapi digabungkan menjadi satu fungsi. Contohnya, nah ini ada lambangnya ya. Lambangnya itu lingkaran kecil seperti huruf O atau angka 0 seperti itu ya. FOG atau F komposisi GX itu sama dengan RGX. Semisal Ibu punya sebuah fungsi fx, misalkan Ibu ubah pertanyaannya jadi f dalam kurung 3. Apa yang terjadi? Otomatis semua huruf x-nya kalian ganti dengan angka 3. Seperti itu kan? Nah, kalau di komposisi fungsi f dalam kurung gx, berarti semua x-nya kalian ubah ke persamaan gx. Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang jika fx-nya 2x tambah 3 dan gx-nya sama dengan x kuadrat kurang 1, maka f komposisi gx-nya seperti yang tadi. Semua x yang ada di persamaan f kita ubah ke gx-nya. Maka 2x tambah 3, x-nya kita ubah menjadi 2,
dalam kurung X kuadrat kurangi 1 ditambah 3. Kita hitung sehingga menghasilkan berapa ini hasilnya? 12 ditambah 1. Bisa dipahami? Iya. Selanjutnya ada syarat nih dalam komposisi fungsi. Apa aja syaratnya, Bu? Syarat yang pertama, domainnya itu harus sesuai dengan domain fungsi f. Kan kalau misalkan nggak sesuai susah kan? Kalau misalkan manusia pun kalian punya teman kalau nggak nyambung susah kan? Makanya domain fungsi g-nya harus sesuai dengan domain fungsi f. Syarat kedua, jika nilai x di gx-nya tidak sesuai dengan dominan f, ini berlawanan dengan yang tadi kan ya, dengan syarat yang pertama, otomatis gimana yang terjadi? Komposisinya tidak berlaku karena menurut syarat yang pertama pun harus sesuai. Nah, contohnya nih, buat apa kita tadi belajar komposisi fungsi? Ini ada contohnya. Misalkan harga barang, fungsi diskonnya dx sama dengan 0,9x. Bu, dari mana 0,9x ini? Nah, ini kalau kita jabarkan itu sebenarnya harga barang itu kita ibaratkan dengan x. Kemudian diskonnya contoh 10%, maka x kurangi 0,1. 10% kalau didesimalkan jadi 0,1. Nah, x kurangi 0,1 itu hasilnya berapa? 0,9. Jadi ini itu hasil dari kita memisalkan dari si harga barangnya dikurangi dengan diskonnya. Fungsi diskonnya 0,9x, kemudian fungsi pajaknya sendiri tx sama dengan 1,1x. Mana yang kita komposisikan? Karena kita akan menggabungkan dua fungsi, otomatis yang kita komposisikan itu fungsi pajak sama fungsi diskonnya. Bisa dilihat di sini kan? T dx berarti T komposisi dx atau pajaknya dikomposisikan kepada diskonnya. Bisa dipahami nih? Berarti barang setelah diskon 10% dan pajak 10% itu harga barangnya menjadi 99% dari harga awal. Ya, jadi kalau kalian sudah memahami, nanti suatu hari kalian belajar, kalian nggak paham bagaimana perhitungan uangnya, kalian ingin memastikan nih, oh saya ingin memastikan apakah saya sudah membeli barangnya dengan harga yang tepat, kalian bisa menggunakan metode komposisi fungsi. Nah, sekarang apa yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangannya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang berani mengacungkan tangan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh, Ali. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi kita telah mempelajari komposisi pengertian dari fungsi dan komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah gabungan dua fungsi di mana hasil fungsi menjadi input fungsi kedua. Oke, selanjutnya Ali. Selanjutnya langkah-langkah menghitung substitusi gx ke fx atau tadi mengkomposisikan fungsi atau Oke. terus aplikasi nyata menghitung diskon pajak atau proses bertahap lainnya. Oke, hebat sekali ya. Bagus untuk Ali. Nah, selanjutnya ada diskusi kelompok. Di sini aku punya LKPD. Kalian buat kelompok berisikan anggotanya 3 orang ya. Boleh barisan ini dengan bentuknya atau bagaimana itu tidak akan menentukan. Kalian saja sendiri tentukan. Dikerjakan untuk LKPD-nya. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan. Oke? Kelompok pertama. Ini untuk kelompok. Boleh dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk ya. Baik, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan di saja. Ayo, sudah.
nyata di dunia nyatanya. Iya, aku sudah pada paham. Wah, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jawabannya sudah betul semua ya. Luar biasa, kalian hebat. Baik, yang selanjutnya ada tugas mandiri. Nanti dikerjakan di rumah. Kalian